D3.15 Mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dari dengar. Pengertian teks cerita fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Tujuan teks cerita fabel. Tujuan cerita fabel adalah untuk mengajarkan pelajaran moral atau nilai-nilai tertentu melalui penggambaran karakter hewan atau benda non-manusia yang berperilaku dan berbicara layaknya manusia. Cerita fabel seringkali mengandung alegori atau kiasan, dan tujuan utamanya adalah untuk memberikan pesan yang bermanfaat kepada pembaca atau pendengar. Beberapa tujuan cerita fabel antara lain: pertama, menanamkan nilai-nilai moral. Cerita fabel memberikan pengajaran tentang etika, kebaikan, kesopanan, dan perilaku yang baik melalui karakter hewan atau objek non-manusia yang mewakili sifat-sifat manusia. Kedua, menghibur dan mendidik. Cerita fabel tidak hanya menghibur pembaca atau pendengar dengan alur cerita yang menarik, tapi juga memberikan pengajaran dan pembelajaran yang bernilai. Ketiga, mendorong refleksi diri. Dengan melibatkan karakter hewan atau objek non-manusia, cerita fabel dapat mendorong pembaca untuk merenungkan tindakan dan perilaku mereka sendiri. Keempat, meningkatkan empati. Melalui karakter hewan atau benda, cerita fabel dapat membantu pembaca atau pendengar untuk lebih memahami perasaan dan perspektif orang lain. Kelima, mengajarkan kehidupan dalam bermasyarakat. Cerita fabel seringkali mencerminkan situasi dan konflik yang ada dalam masyarakat manusia, sehingga membantu mengajarkan cara berinteraksi dan bersikap di dalam masyarakat. Keenam, menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan. Penggunaan hewan atau benda non-manusia sebagai tokoh utama dalam cerita membuat pembelajaran pesan moral menjadi lebih menarik dan menghibur. Dengan tujuan-tujuan tersebut, cerita fabel menjadi salah satu bentuk sastra yang berharga karena dapat memberikan pelajaran berharga kepada pembaca sambil memberikan hiburan dan kesenangan dalam membaca cerita. Ciri-ciri teks fabel. Berikut merupakan ciri-ciri teks fabel. Pertama, fabel mengandung tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada juga yang buruk. Ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Kelima, fabel menggunakan latar alam seperti sungai, hutan, kolam, dan lain-lain. Keenam, ciri bahasa yang digunakan adalah kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya seperti katak mendatangi ikan yang sedang hujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Kemudian ada kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Unsur-unsur teks fabel. Unsur intrinsik suatu teks fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, tokoh. Ini mencakup orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Ada tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Kedua, ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. Ketiga, penokohan. Ini merupakan pemberian karakter pada suatu tokoh. Karakter ini bisa bersifat protagonis atau disukai, atau tokoh antagonis atau yang tidak disukai. Keempat, watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog atau komentar penulis terhadap tokoh. Kelima, setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Keenam, tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau menyimpulkan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan menulis secara tidak langsung. Amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. KD 4.15 Menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Perbedaan cerita fabel dan cerita lainnya.
Cerita fabel memiliki beberapa perbedaan dengan cerita-cerita lainnya, seperti cerita dongeng atau cerita naratif pada umumnya. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara cerita fabel dengan cerita lain. Yang pertama, karakter. Salah satu perbedaan utama adalah karakter yang digunakan dalam cerita fabel. Cerita fabel menggunakan hewan atau objek. Kedua, alegori dan pesan moral. Cerita fabel cenderung menggunakan alegori atau kiasan untuk menyampaikan pesan moral atau pelajaran tertentu. Karakter hewan atau objek non-manusia dalam cerita fabel merepresentasikan sifat-sifat manusia atau situasi dalam masyarakat. Di sisi lain, meskipun cerita lainnya juga dapat mengandung pesan moral, pemaparan moral dalam cerita fabel lebih terang-terangan dan dijelaskan melalui perilaku karakter hewan atau objek tersebut. Ketiga, tujuan dan pesan. Tujuan utama cerita fabel adalah untuk mengajarkan nilai-nilai moral atau etika tertentu. Sementara cerita lainnya bisa berfokus pada hiburan, petualangan, atau pengembangan karakter tanpa harus memiliki pesan moral yang kuat. Keempat, bentuk cerita. Cerita fabel cenderung singkat dan padat. Karakteristik singkat ini membuat cerita fabel cocok sebagai sarana pendidikan dan memberikan pelayanan yang mudah diingat. Di sisi lain, cerita lainnya bisa lebih panjang, memiliki plot yang lebih kompleks, dan mengembangkan karakter secara lebih mendalam. Kelima, konteks sosial. Cerita fabel seringkali dikaitkan dengan tradisi lisan dan telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai dan etika kepada generasi berikutnya. Cerita lainnya seperti novel atau cerita fiksi modern seringkali berkaitan dengan bentuk tertulis dan terkadang berfokus pada konteks sosial atau realita tertentu. Keenam, gaya bahasa. Cerita fabel seringkali menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan lugas agar mudah dipahami dan diingat. Cerita lainnya mungkin memiliki gaya bahasa yang lebih variatif, tergantung pada genre dan target pembacanya. Nah, meskipun demikian, perbedaan di atas tidak mutlak dan terkadang ada tumpang tindih antara cerita fabel dengan cerita-cerita lainnya. Beberapa cerita juga dapat menggabungkan unsur-unsur fabel dengan karakter manusia atau memiliki pesan moral yang kuat tanpa melibatkan hewan atau objek non-manusia sebagai tokoh utama. Tiap jenis cerita memiliki nilai dan daya tariknya sendiri bagi pembaca dan pendengar. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjut pada video yang kedua.